Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Komisioner Ombudsman Laude Ida. Apa yang sudah diketemukan oleh Ombudsman? Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pesan dulu ini sebetulnya dari teman-teman yang jadi korban di Morowali. Sekarang ini di Morowali itu mati lampu. Dimatiin lampu? Dimatikan lampunya karena tergantung dari lampu perusahaan. Itu saya kira pesan tadi itu. Supaya tidak nonton. Mohon dinyalakan saya kira. Pihak perusahaan bisa menyerahkan itu. Ya. Itu kalau dimatiin satu kota. Itu artinya pelayanan publik terganggu secara masif. Ini kan paling serius negeri ini saya kira soal itu. Nah, ombudsman itu saya kira kami sudah sering berkomunikasi dengan sejumlah pihak tentang tenaga kerja asing ini. Sejak tahun 2016 yang lalu, ini kami sudah lihat sebagai satu fenomena dengan berbagai berita yang muncul di media sosial. Itu mulai muncul tenaga kerja asing dan berdatangan di Indonesia. Nah, di saat itulah kami berpikir untuk melakukan kajian investigatif dengan inisiatif atau prakarsa sendiri. Ombudsman dijamin oleh undang-undang untuk melakukan itu, Bang Karni, gitu kira-kira. Nah, kami periksa aturannya dan ternyata dari aturan yang ada sejak adanya perubahan Permenaker nomor 16 tahun 2016 ke Permenaker nomor 35 tahun 2015 itu sudah membuka ruang itu masuknya tenaga kerja asing termasuk yang potensial ilegal. Kemudian Perpres nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa dan 169 negara bebas visa. Itu juga kemudian menimbulkan peluang besar terjadinya arus tenaga kerja asing yang ilegal. Itu dugaan kami seperti itu. Dan kemudian kami periksa sejumlah aturan-aturan yang lain. Sehingga kami berkesimpulan ini perlu melakukan kajian secara khusus tentang ini. Temuan lapangan akhirnya kami melakukan persiapan kajian itu 1 tahun, kami melakukan kajian itu 1 tahun, kemudian kami publish dalam minggu kemarin. Dan sebelum kami publish sebetulnya, kami sudah undang sejumlah pihak dan kami diskusikan dulu hasil temuan itu secara bersama. Yang hadir dari Kemenaker, dari Keimigrasian, BKPM, Kepolisian, dan juga kami undang sebetulnya Kemendagri. Dan semua setuju dengan catatan kami semua setuju, temuan kami lapangan semua setuju, dan kemudian semua sarannya juga setuju untuk ditindaklanjuti. Itu poin utamanya. Poin kedua yang kami perlu sampaikan adalah tenaga kerja asing yang ilegal ini yang paling sebetulnya mengkhawatirkan. Kalau yang legal, saya kira Bung Iqbal itu persis. Pengguna IMTA yang terdaftar 21.000 saja. Dengan jenis pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Itu yang ada di catatan resmi data pemerintah. Nah, artinya tidak ada yang dilanggar dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku dengan masuknya tenaga kerja asing atau keberadaan tenaga kerja asing Indonesia. Ternyata fakta lapangan berbeda secara signifikan. Banyak tenaga kerja yang unskilled tadi sebetulnya. Yang terdaftar itu kan yang skill ini kan, profesional ini dan seterusnya. Tapi yang lowest level position, buruh yang tukang las dan sebagainya itu sopir, itu juga banyak di lapangan. Muslim kemudian melakukan turun lapangan ke sejumlah tempat. Di salah satunya di Gresik. Hampir seluruh
tenaga kerja di perusahaan yang kami turun di Gresik itu tenaga kerja asing, termasuk juru masaknya. Nah itu. Kemudian di tempat lain, di Konawe, di Morowali. Karena arusnya setiap hari tenaga kerja, Bang Karni, tenaga kerja asing ini, itu 2 pesawat setiap hari yang pintu gerbangnya Bandara Haloleo di Kendari. Dan arusnya itu ke 2 provinsi, Sulawesi Tenggara dan kemudian Sulawesi Tengah. Itu yang terjadi. Sudah menjadi pemandangan rutin. Jangan sampai Bung Andi WA ini menyatakan bahwa itu turis saja. Itu bukan. Kalau kasus yang viral itu dari Sulawesi Tenggara, Bandara Haloleo, itu jangan sampai dianggap sebagai ilusi atau fiktif. Tidak, itu adalah fakta. Setiap hari bisa saksikan saja, datang saja ke bandara sana, ke Bandara Soekarno-Hatta, jam 6 pagi pakai Lion terbang langsung ke Dar, direct flight. Dan jam 3 dini hari itu juga direct flight dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kendari. Penumpangnya lebih dari 50%, bahkan pernah beberapa kali saya tumpangi, itu saya kira 90% lebih. Karena di emergency window saja, tidak ada orang Indonesia yang duduk di situ kecuali saya, karena sudah tidak ada penumpang Indonesia, orang Indonesia. Dan saya protes, saya bilang kan tidak boleh, ini ketentuannya kan harus bisa bahasa lokal atau bahasa Inggris minimal. Tidak ada yang tahu. Itu yang terjadi. Nah, di lapangan teman-teman menemukan itu, tadi saya jelaskan saya kira, itu di Morowali misalnya, terjadi sopir-sopir itu saja, sopir mobil itu adalah orang asing. Ini kan aneh gitu. Jadi apakah yang dikatakan sopir ini juga dikatakan skill labor, itu terserah gitu. Tapi menurut definisi umum sebetulnya, ini bukan lagi skill labor karena orang Indonesia, semua orang Indonesia punya SIM C itu motor, SIM B apa 1, 2 dan seterusnya itu punya keahlian sampai apalagi daerah Sulawesi yang daerah tambang itu kan. Itu mobil tronton dibawa oleh orang-orang lokal yang angkut alat-alat berat itu saya kira. Jadi tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tidak ada orang lokal yang bisa kerja di situ. Itu temuan lapangan. Temuan lapangan yang lain adalah bahwa orang yang sudah tidak memiliki IMTA itu ilegal, itu dibiarkan begitu aja di satu perusahaan di Sulawesi Tenggara, baru satu perusahaan, 700 lebih tidak punya IMTA, itu masih tetap kerja, saya kira sampai sekarang. Nah, apa yang terjadi di pengawasan pada tingkat lapangan, itu saya kira tidak dilakukan secara berarti. Kita mencoba turun lapangan, pada waktu turun lapangan itu sebetulnya coba juga untuk melakukan pengecekan tiba-tiba di bandara. Apakah visa mereka visa sebagai pekerja, skill labor, atau emang visa turis yang dipakai diperoleh di bandara, visa and arrival. Itu tidak boleh melakukan pengecekan. Karena kewajiban untuk melakukan pengecekan, yang berwenang untuk itu hanya dari keimigrasian. Dari keimigrasian. Orang lain nggak boleh. Polisi pun, kami sampai diskusi 2 kali dengan Pak Lutfi, Jenderal Lutfi, itu Kabak Intelkam. Mereka mengakui bahwa mereka punya kewenangan. Karena dalam undang-undang keimigrasian kita, Bang Karni, itu jelas kewenangan untuk mendeteksi mereka itu hanya ada pada keimigrasian. Sementara di bandara-bandara lokal tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan pengecekan mereka, meskipun arus mereka di situ sangat besar dan terindikasi adalah pekerja ilegal dan menggunakan visa turis. Itu yang terjadi. Maka saya kira dengan keluarnya Perpres ini juga itu jangan sampai dikhawatirkan ini. Perpres 20 tahun 2018 itu melegalkan yang sudah ilegal ini, yang masif ini, TKA ilegal yang masif ini kemudian dilegalkan berdasarkan ini.
Harapan saya sebetulnya pemanfaatan, saya kira pasal yang berdasarkan ketentuan sebetulnya TKA itu yang boleh adalah jabatan-jabatan tertentu. Saya apresiasi sekali dengan pasal ini dalam Perpres itu. Tetapi dan ini harus ditegaskan bahwa unskilled, buruh kasar itu harus tidak boleh ada di situ. Maka mulai hari ini penegakan hukum, mulai detik ini harusnya pemerintah bergerak mendeteksi semua perusahaan yang menggunakan TKA dan memastikan bahwa yang buruh kasar itu deportasi sekarang juga. Saya kira itu kalau tidak ini maladministrasi terbuka Presiden Republik Indonesia kita ketika kita mengeluarkan peraturan tanpa ditegakkan. Itu yang kita mau katakan sebetulnya seperti itu, Mas Karim. Baik, terima kasih.